4 kota. Is. Oh iya, 4 kota di mana Ngeri, aja? Jatinangor, Cimahi, Bandungnya 2. Oh. Dulu mah ya, Atuh, urang teh lain waktu deh. itu teh Empat titik. Kota Bandung meureun maksud. kita akhirnya ketemu sama yang namanya Korong. Oh. Itu teh saudaranya Upil, bukan? Pasti. Bener. Itu teh nama asli di KTP atau panggilan sih, Kak? Nanti kita ajak aja Nanti kita ya, ajak ya. kali kesini Saya ya. jadi penasaran Oh, gitu. iya. Eta si Pedro, Korong, Embe, eta kan random gitu kan. Saya ngasih jualan store kayak gitu, bikin 3 lusin gitu, 3 lusin. Dan ketika saat itu ya ceritanya alhamdulillahnya laku seperti itulah, banyak teman-teman yang support. Anak-anak food court latihan misalnya, "Beng di mana?" Orang keur di Samsat nggak ada gua hiji STNK heula. Itu kan alasannya teh kan. Oh iya. Gitu. Kalau mutasi cabut berkas ya kan ya. Lama. Gitu lah. Ini di cut ya. Iya. Kalau di cut ya. Nah, habis itu lanjut ieu nya. Iya. Biar cair gitu lah. Oh, jajan dulu. Sini kita kasih paham. Oke, kembali lagi. Selamat siang para penikmat paham. Kembali lagi di Sikap Sini Kita kasih Paham. Oke, dalam episode kali ini tentunya kita akan kembali lagi menghadirkan seorang narasumber yang insya Allah akan menginspiratifkan untuk para penikmat paham sekalian. Di sini kita akan mengangkat temanya mengenai simple tapi powerful. Nah, yang akan membahas tentang perjalanan dan inspirasi dari seorang musisi asal Bandung di tahun era 2000-an dengan genre musiknya melodik ya. Asal Cimahi. Tadi katanya asal Bandung, kamu ngomong. Bandungnya paling mana? Dalam episode kali ini, podcast Sini Kita Kasih Paham mengangkat tema Simple tapi Powerful yang akan membahas perjalanan dan inspirasi dari Obeng, vokalis band melodik asal Cimahi, Food Court. Dengan latar belakang musik melodik yang kaya akan kisah percintaan dan aksi panggung yang unik, Obeng mengajak pendengar untuk memahami bagaimana hal-hal sederhana dalam hidup dapat berdampak besar. So, pastikan untuk tonton sampai habis dan subscribe channel ini ya. Datangkan langsung dari This Cimahi. is one and only. Obeng. Oke. Akhirnya ketemu juga ya. Gimana? Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana di sini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Tadi kumaha? Lancar. Oke, benar-benar ini benar-benar ya penikmat paham, kita seolah-olah seperti kita kembali lagi di tahun 2000-an, kayak comeback gitu, kayak mengenang-enang zaman kita perindie-indian musik. Zaman kamu waktu itu gimana kamu? Masa lalunya? Sehat-sehat. Sehat-sehat aja. Waktu dia masih jadi anak gimana? Rada gesrek gitu ya, sebelum sekarang tambah gesrek. Oke, Obeng, manggilnya Obeng ya, Obeng Iya. biar. Obeng itu buat ini bukan sih yang buat parantina Bagaikan stroke. Obeng benar. Obeng, alhamdulillah udah hadir di sini. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat, baik semua, Baik. keluarga juga pada sehat. Sehat. Oke, Obeng, di kesempatan kali ini boleh nggak nih ceritain kepada penikmat paham sekalian gimana sih awal mula saat Food Court ya, kita juga boleh, sebagai boleh. penikmat paham yang belum tahu, Obeng ini adalah vokalis dari band indie genre melodik asal Cimahi dengan namanya Food Court gitu. Mungkin boleh diceritain kepada Apalagi kan di kalangan Gen Z iya atau Gen Z apa itu zaman pada dulu nggak tahu tuh ya mungkin ya. bocah apa sih namanya Ayo dulu apa nama. sih kita teh zaman apa dulu kita teh zaman masih band-band nanti namanya apa ya Zaman sok mangkar Indomaret. sok mangkal sok tiket ya Regis Tetap bisa. gimana apa yang boleh ceritain gitu ya Ya pertama sebagai narasumber mungkin ya bahasanya terlalu barangkali bagi saya, cuma ini berbagi sharing aja lah ya. Berbagi sharing. Sama-sama belajar saya juga. Oke, mengawali cerita barangkali perihal band Food Court sendiri ya. Iya. Food Court sendiri itu sebenarnya awal mulanya dimulai tahun 2003-an. 2003. 2003-an ada saya teman. masih SD
belum lahir. Masa sih? Belum lahir. Padahal masih SD. Nah, 2003 ada teman namanya Dado itu ngobrol. Ada saya dapat informasi waktu dulu kan nggak zamannya handphone ya. Iya. Masih Mulut ke mulut. cinit-nyit nih. Iya. Eta cinit-nit. Cinit-nit. Yang per kata Yang itu atas bayar naik unggul. nih. Kalau ngetik itu per kata 100 rupiah. Ini gimana? Eh. BTS-an ya. Lanjut. Nah, habis itu tadi kan gimana sih? Cinit-nit. Belum zaman HP. Oh iya. Benar. Dapat informasi nyari yang suka musik waktu itu teh band Blink lah. Ah, Paling beli. ada yang pin temen, ada yang suka Blink nih, pengen nyari personil kayak gitu lah. Akhirnya ketemulah Pedro sama saya emang satu dekat rumahnya. Kala itu tahun Tahun 2003. udah ada nama Pedro. Pedro teh iya. Ada tuh. Pedro benernya eta teh anu pemain film Saran Rosalinda. Lanjut. Nah, Pedro sama saya ketemu sama temennya Dado tadi, namanya Fauji. Habis itu kita ngobrol-ngobrol. Fauji ini kebetulan waktu itu bukan kebetulan, emang dia megang gitar. Pedro juga megang gitar. Sementara saya tuh baheula lama naonnya urang nu kapakena naonnya, bantuan naonnya. Gitar cuma gitu aja. Saya bantuin bass lah, kan bass yang itu mah waktu dulu mah belum mengulik sampai segimana, urang nutur we lah gitu. Cicai lah ya. Ya, habis itu Fauji, habis itu Pedro sama Obeng. Itu dulu jadinya karena Pedro itu alhamdulillah Pedro itu bisa main drum. Main drum awalnya. Ya ini mah singkatnya lah ya, main drum. Jadi Pedro, Fauji sama Obeng. Nah, bertiga itu. Tapi ieu teh sigana butuh bantuan oge sigana cara main gitarnya atau masih belajar, bukan masih belajar sampai sekarang juga masih belajar ya. Iya benar, terus belajar ya. Nah habis itu bertiga kita nyari personil lagi. Pedro kayaknya butuh bantuin buat gitar deh, bantuin Oji gitu ya waktu itu. Pedro pemain telenovela eta Eta telenovela wae. Habis itu ketemulah setelah itu Pedro masuk gitar lagi, ketemulah Badot, namanya Badot buat mengisi drum. Namanya lucu-lucu ya. Namanya lucu ya. Ada Obeng, ada Pedro, ada Badot, ada Embe. Nah, habis itu Badot, jadi kita berempat ya tadi ya. Berempat, Fauji, Pedro, Obeng sama Badot. Nah, ini mah berjalannya waktu sigana urang main bass oge maksakeun teh gitu kan. Itulah Multifungsi teh nya aya iya band-band si Obeng sigana main bass oge euy teu nuturkeun teu bisa nuturkeun gitulah. Akhirnya nyarilah pemain bass, ketemu sama Yosep di Astananya sini lah ya. Akhirnya berlima, seiring jalannya waktu Fauji mungkin ada kesibukan, dia harus kembali ke Fauji sendiri orang Jakarta. Nah dia kembali ke Jakarta, kita akhirnya ketemu sama yang namanya Korong. Korong. Itu teh saudaranya Upil, bukan? Pasti. Bener. Itu teh nama asli di KTP atau panggilan sih Kak? Nanti kita ajak aja Nanti kita ajak ya. kali kesini Saya ya. jadi penasaran gitu. Eta si Pedro, Korong, Embe, eta kan random gitu kan. Iya oke. Ya begitulah. Korong tadinya, Korong. Ya. Ketemu Korong, gabung sama kita. Habis itu berlima lah. Enggak berlima, Kan ke Jakarta, menggantikan ya. si Fauji. Korong menggantikan si Fauji. ya. Iya, Nah, sebenarnya Food Court sendiri waktu itu gambarannya barangkali Korong punya peran untuk gini Beng atau punya masukan, saran, dan mungkin dia lebih suka main ngeband. Belum bisa move on. Ini bisa nggak kita kasih
nama samaran aja, jangan langsung jelas korong gitu ya. Sika. Itu akan membuat otak saya mencerna. Nah, si K. Visual banget. Itu kayak imajinasi saya buyar gitu kan, langsung Seblak korong gitu. gitu kan. Kita kan tembok langsung. Nah, Soalnya bawa meja. bawa meja. Oh, iya. Astagfirullah. Oke, si K. Nah, Oke, si K ini ngajak waktu itu gini Beng, arahnya bukan arah apa bahasanya apa ya, kieu Beng, urang oge boga barudak gitu, teman-teman gitu, urang punya teman-teman yang suka musik juga, Iya. suka apa teman-teman band juga. Akhirnya kita dibawalah sama Korong, ada dulu namanya komunitasnya Mini Minority. Oh iya, pernah dengar. Itu teman-temannya Korong semua itu kita dibawa ke sana. Akhirnya kita gabung di sini, ada band-band waktu dulu teh kayak Oldie Goldie, Totem Zero Level, Mona Lisa, Oh iya, seadanya. Mona Lisa. Banyak lah Iya, teman-teman iya. di sana lah. Ih, flashback banget ya itu zaman dulu ya. Maksudnya zaman 2000-an gitu. Kita dikenali di sana. Ya, Bapak masih korong ya? Masih. masih mikirin si Dia- Susah ya. Pegang fokus. Itu pegang kaca lu mos tinggal. Nanti dikat ya. A few moments later. Singkat aja lah kemudian singkat ini diajakin kenalan, terus habis itu bikin bukan bikin acara, waktu itu teh kolektifan, ada nyari informasi. Dulu zamannya MySpace meureun ya. MySpace nyari informasi, ada event di mana, patungan teh kolektif meureun ya bahasa itunya. Studio show. Studio show. Dulu orang pernah studio show gak kebayang gitu. Urang teh diberi informasi sama si K. Beng, ini ada patungan sekian, kolektif lah. Kolektif. Kolektif sekian, 4 kota. Ih. Oh iya, 4 kota di mana ngeri, aja? Jatinangor, Cimahi, Bandungnya 2. Oh. Dulu mah ya, Waktu urang teh lain waktu nih. itu teh Empat titik. Kota Bandung keren maksud. malu, urang mah kan ku uleuh. Oh, 4 bener. kota dikasih bahasa seperti itu. Hayu lah. Jatinangor emang masuknya Sumedang. Iya. Cimahi juga kan Udah beda. korbannya udah Oh, beda. iya, iya. Iya, benar-benar 4 kota. Nah, habis itu ternyata seperti ini acara komunitas Iya. acara komunitas gigs tuh Gigs, iya, kita dibawa iya. sama mereka sama si Kay tadi. Iya. Nah, setelah itu ikut beberapa beberapa gigs ya sama Ya, kolektif pada di mana ikutlah, ada informasi ini ikut. Ya gitu sih awal mulanya. Artinya berarti fase-fase gigs itu dialami ya oleh band Iya, Football sendiri. iya. Terus sampai dengan titik di mana nih Abeng menemukan pasti kan dari situ, dari mulai perform lagu dong, bikin lagu, nyiptain lagu itu. Kalau Mulai berkarya ya gitu ya. berkarya, karya-karya lagu-lagu itu, untuk inspirasi lagu-lagunya lebih ke gimana sih kalau Food Court itu? Dari Food Court sendiri teh sebenarnya dari tiap personilnya tuh beda-beda ya. Oh, beda-beda ya. Awalnya tuh kan tadi si Pauji itu kan ngajaknya Iya. emang garisnya di situ meureun ya. Oh iya, Di Bling. Bling di Melodic ya. Melodic. Nah, habis itu emang si Pedro ini emang suka Hmm. Bling, Rufio meureun ya yang Ivan Glory mungkin ya. Ya, nah kalau ya beda-beda tuh awalnya emang mungkin di situ ya, di Melodic itu. Tapi barangkali si Yosef sukanya beda lagi, mungkin dia sukanya lebihnya ke ska. Oh. Si drummer lebih ke metal menurutnya. Terus habis itu teh saya sendiri lebih ke musik-musik yang nggak asing gitu ya. Banyak nggak asing, suka easy listening ya. Easy listening. Easy listening. Saya sendiri kabawakeun lah sama mereka tuh lah. Beng iya ya saya nutur wae ketika itu Nutur. teh gitu. Nah, makanya cuma barangkali saya ada bukan kelebihan ya. Naonnya bahasanya ya? Ada ketertarikan. bukan ketertarikan ada suka lah. Suka. Waktu itu suka bikin sesuatu pakai gitar, yang Fusion. gitarnya saya Oh. cuma biasa aja, cuma bisa sebegitu aja. Bikinin nada-nada Dasar. nada-nada dasar, nada-nada mentah. Notasi lagu mungkin yang lebih ke notasi. Betul. Nah, mungkin pengembangannya di mereka gitu, di anak-anak.
Oh, jadi artinya semua berkontribusi ya di food court itu ya. Kan dulu sempet juga si food court tuh booming pisan lah ya. Iya, dari gigs benar. Zaman saya dulu mulai gabung di musik-musik indie, saya familiar tuh Pasti dengan salah food satu court. line up-nya Iya, dengan line up-nya food court. Terus banyak pisan kan ya. Akhirnya ketemu Bocil-bocil. juga nih sama vokalisnya gitu. Alhamdulillah. Saya juga ketemu dengan teman lama berarti ya. Cuman satu. Teman sepermainan Bangsawan. ya. Teman satu langkah. Nah dulu kan si food court ini kan makin banyak nih Iya. siapa bocil-bocil jadi Iya. ikut kemana food court main pasti Betul, ada. betul benar. Terus bikin merchandise-nya juga. betul. Terus sempet tuh banyak anak-anak pakai baju kehet. Iya, kehead bener kehead merch ya. Merch. Iya buat sahabat penikmat Head paham merch. yang ketika zaman dulu food court itu memang banyak baju Identiknya ya. iya identiknya kayak head merch. Itu di mana-mana banyak yang jual tuh. Nah, bisa itu ownernya Ini ternyata Nah, itu ternyata Si ternyata Biang Kelok ini tuh si ya. keladinya itu di sini Biang Keladinya. yang menghancurkan generasi muda. Si kehead ownernya ini kan. Si Pika kehead Itu gimana awal mulanya? Awal mulanya tuh waktu itu begini. Aduh begini ya. Jadi begitu. karena tidak begitu. Awal mulanya tuh emang nggak kepikiran juga. waktu Oh, dulu nggak tuh. sengaja. Nggak kepikiran untuk waktu itu awalnya kita bikin merchandise si food court sendiri. Oh. Bikin merchandise food court sendiri. Merchandise band berawalnya. Iya. Merchandise Kayak stiker band-bandnya. biasa lah. Dulu Yosep yang suka bikin merchandise-nya awal-awal. Yosef itu sebagai apa tuh? Kok Bass. baru- Oh, Bass, bass. main bass. Iya. Nah setelah itu Yosep kita bikin merchandise band itu saya juga dulu juga sebelum bikin merchandise band tuh saya suka jualin barang clothingnya orang, Oh. jualin baju atau apa. Brand-brand orang. Awalnya loh saya ke clothing, awalnya saya ke sandang lah. Saya dulu jualin bajunya orang. Punya teman clothing, ngeliatnya di rumah teh banyak baju gitunya. Kebetulan saya juga berenan nyari uang lebih merenya buat sambil jalan gitu Iyalah, ya. pastilah. Saya jualan bajunya dia, bajunya Brand yang Brand lain. orang Iya, lain. brand orang lain. ada namanya Denabol brandnya. Itu orang Sukabumi. Oh. Itu awal mula saya. Tapi brand Bandung itu. Sukabumi. Sukabumi. Sukabumi berarti. Oh. Nah, habis itu saya jualin barang dia. Nggak tahu ya, mungkin karena jualin barang dari si brand ini, si Dena namanya, si itu ya, ada apa ya? Ada Mulai ketertarikan. Iya. atau kepancing Kepancing, sama Dena ini. Cuma bukan brand, yaitulah ke merchandise band. Oh gitu. Gitu. Terus. Merchandise band waktu itu teh dari jualan clothingnya Dena tadi, saya ada kepercayaan merenya aya jual setor itulah ya. Benar. Habis itu teh dari Bang si food court bikin ini tuh bikin apa? Merchandise-nya. Iya, sendiri. Awal modalnya seperti itu. Bikin merchandise-nya, akhirnya kita kumaha ya cukup teh aslina bikin merchandise-nya si food court, yaitu itu pun awal mulanya dikasih utangan sama si Dena ini. Oh iya. Karena mungkin ada kepercayaan barangkali ya. Iya. Saya ngasih jualan setor kayak gitu, bikin 3 lusin dan ketika saat itu ya ceritanya alhamdulillahnya laku seperti itulah, banyak teman-teman yang support. Itu Laku juga lah, berarti banyak dari teman-teman yang support. food courtnya sendiri ya yang membantu untuk sampai meluas, banyak orang yang tahu itu. Menjadi trend iya. center pada zamannya. Kalau merchandise atau apa ini? Yang si kehead ini. Yang si cat, ya sama Ya kan? itu mungkin bersimbiosis Iya, sebenarnya. betul. Bersimbiosis sebenarnya. Berawal dari 3 lusin tadi ya. Iya, benar. Berawal dari 3 lusin. Setelah itu ini nyambung ke perihal kehead tadi. Kehead tadi. Kenapa sampai ke kehead? Saya tuh ada teman namanya Igong. Terus.
ada temen namanya Lucu ya Igong. teman-temannya Obeng ih. Eh, Oh jadi pengen ketemu. itu tuh kalau nggak salah saya nginget-nginget lagi lah ini mah Iya ya. iya iya. Igong tuh waktu itu tuh ya sekomunitas, semini minority tadi. Habis itu dia malah yang suka ngituin, suka apa? Suka ngasih tahu, Iya iya. suka ngasih tahu. Gong, apa? Nah, itu lah. si Igong, si sebut aja si ya. Si Ai berarti ya. Astagfirullah ya. Sebut aja si kuat, E. orang. Oke, Nah. si Igong ya, si Oh. Igongnya kenapa dia? Nah, si Igong ini ya yang suka ngasih arah awal mulanya tercipta desainnya si Kehet. Namanya siapa? Si I. Si Hah? Ai. Si Ket. Masih brand si Brandnya Kehet sendiri. Kayak head merch kan? Awal Awalnya. Dapat namanya itu tuh. Oh iya. Oh iya. ya mungkin lagi ngumpul-ngumpul sama anak-anak komunitas yang kita tadi ya anak-anak yang itu Minority. minoritas itu. Dari Ya. sebelum murid ya. Eta si Ket. Dari orang sendiri mungkin ngedengar kata-kata ya bahasa familiar di tongkrongan barangkali ya si Kehet kemana wae, si Kehet kayak gitulah. Benar. Akhirnya tuh ada kelewat lah di saya kok rada ini Rada nih. enak ya, rada Iya. easy listening Rada- gitu rada ya. easy Sebelum Rada pas gitu. ya gitu. Penyeleneh ya. Ya pingin lah. Iya iya. Dan ketika saat itu tuh saya kenapa kepikiran pingin bikin brand atau Kehet sendiri tuh waktu itu saya alhamdulillah dibantu sama teman-teman juga suka dipakein baju lah kalau lagi manggung tuh gitulah. Oh iya iya iya. Kali-kali saya bukan kali-kali saya pingin juga pingin bikin baju sendiri. Mungkin yang tadi terpancing juga Oh modelnya. yang dari tadi itu ya. Pingin bikin baju sendiri dan ngelintas itu ya Kehet itu Kehet. kata Kehet itu gitu. Tapi Iya. info tadi kan sempat juga searching ya. Mm-mm. Ternyata nama Kehet tuh emang awalnya kan karena agak-agak kasar gitu. Mm-mm. Ya. Cuman kesinikan itu jadi dia tuh jadi nggak jauh beda sama sialan. Oh, Bahasa-bahasa jadi image itunya. kata Kehet itu Image ya. sama Jadi, hampir biasa sama gitu. dengan Sialan. oh iya iya. Ya, Kayaknya jadi nggak usah- kayak nggak usah- dinormalisasikan gitu ketika si Kehet match ini ya kata Kalau orang Sunda mah udah biasa. biasa. gitu. Iya. Tapi iya. benar, ketika jujur di zaman itu kata-kata Kehet itu Biasa. juga saya masuk dari brand itu Iya, awalnya iya. karena ya kan ada ditambah band food court bla 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 dan nuansa musik zaman ketika itu gitu ya di nuansa indie terus generasi yang menggunakan trend center zamannya Kehet itu tuh jadi lumrah jadi kayak Iya, iya, ada iya. dorongan dari si brand itu Oh. Iya. terus saya gitu Soalnya jadi udah terbiasa iya Iya, Kehet dari Kehet Merch itu kan Sialan. Ya alhamdulillah kalau seperti itu alhamdulillah naon ya bahasanya. Jadi nggak Ya. terlalu Cuma di masalah balik ya. itu juga saya pernah istilahnya bikin brand itu juga. Hah? Kehet ya namanya juga ada negatif atau apa ya bahasa ininya ya orang image-nya mereka Iya, iya, iya. Kehet atau apa ada barangkali kalau Tergantung orang tua kembali mungkin lagi belum ke- terlalu Iya, ini ya pastilah. orang tua Ke persepsi masing-masing gitu ya. kembali lagi ke pandangannya lah ya. Padahal memang kalangan yang menjadi cakupan band itu kan memang milenial. Maksudnya pada zamannya adalah anak-anak muda kan, yang dia notabene orang-orang Pasarnya Bandung, orang dia pasarannya memang tanpa senternya ke disadari sana. pasarnya ke Masuk situ barangkali dan gitu. masuk ke anak-anak pasaran anak-anak ketika itu yang menyukai band-band melodik gitu. Iya. Tapi dulu kan sempat di mana-mana tuh si Kehet. Iya, iya. Nah, Itu tuh ini itu tantangan apa sih? itu Apa ada itu ituan bajakannya? itu bajakan bukan bajakan apa sih namanya? Tiruan ya Tiruan bajakan. itu beneran. Kita juga nggak sampai kepikiran ke sana. Oh. Ngejalanin Usaha ya itu sama ngejalaninnya nggak kepikiran Tolong. alamiah aja murahnya Iya, bener. alamiah aja ngejual ya. Ya. Mengalir aja gitu. mengalir aja hand to hand jualan ke temen ada yang bantuin sementara orang kadang-kadang sukanya di komunitas Desain. atau di ke teman-teman yang dekat gitu ya ini di cat ya Iya. kalau di cat ya nah habis itu lanjut iya nya Iya. biar cair gitu lah Oh, jajan lah. keperihal sampai booming sampai kemana-mana juga saya nggak kepikiran sampai Bajakan seperti itu ya? itu bajakan itu ternyata ini juga banyak yang tanpa diduga lah Tanpa diduga. kita juga banyak yang
respon juga Iya. ini banyak yang permintaan dari luar kota atau Oh. dari ya gitu. Kita juga bisa dikatakan apa ya, kaget atau tidak, karena nggak kepikiran ini tuh, nggak kepikiran sampai di tahap itu tuh gitu. Berarti nggak sempat tuh sampai apa di klaim mereknya sendiri gitu. Itu didaftarin sempat, gitu. itu sebenarnya sempat. Kan. Oh, sempat. Awal-awal Igong yang dulu cerita apa perihal beng ini namanya Dipatenkan gitu ya. dipatenkan. Hmm. Dipatenkan, kita patenin. Habis itu cuma setelah bajakan itu kita juga apa ya, ini mah cerita dari kita nggak kepikiran yang pertama. Habis itu dari waktu itu masih ada orang tua saya, cerita aja ngobrol orang tua ketika saat itu, ketika ada bajakan juga ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, bahasa orang tua saya ya udah Iya, iya. gimana, kamu juga dulu modalnya apa gitu lah Iya, bahasanya iya. gitu. Jadi lebih ke menerima ya, Kan, karena gitu. dukungan dari maksudnya orang tua juga, ya sudahlah tidak menjadi masalah. Mungkin orang tua ngedenger kayak saya ngobrol sama teman-teman di kan tokonya bareng sama rumah lah ya. Oh iya iya. Jadi orang tua juga ngedenger apa yang lagi kita ngobrol atau Iya. dari orang tua sendiri, ya udah nggak apa-apa lah, ada gimana. Ya kamu juga bikin ini juga mungkin emang modal apa gitu. Iya iya, Ngingetin awalnya ke situ lah. awalnya ya. Ngingetin ke situ. Mm-mm. Kamu modal apa? Oh ya itulah akhirnya kita ya jalan aja. Jalan Cuma aja. waktu itu si Egong Jangan. zaman waktu 2014 atau 15 ya sempat ngobrol juga, Beng, ini si Kehet estimasi gambaran setahun 2 tahun mah bakal turun. Oke. Bahasanya ada Igong teh. Ya saya nyempil lagi ya, Kehet itu bisa ada, bisa berdiri atau bisa sebesar itu juga bantuan teman-temannya banyak. Iya. Teman-teman dari sekitar itu yang tadi saya sebutin itu, entah dari komunitas, Iya. entah dari teman yang suka di rumah itu. Sedangkan saya sendiri tadi berkata istilahnya nggak kepikiran sampai ke tahap itu juga, dan saya nggak mengerti gitu. Iya, iya. Usaha itu seperti apa awalnya gitu lah. Iya, iya. Awal dagang tes Iya. seperti apa, usaha seperti apa, ngembangin toko seperti apa, punya toko seperti apa, itu nggak kepikiran awalnya. Cuma yang suka ngasih tahu ini termasuk nyambung ke yang tadi Igong tuh ngobrol, Bing, ini setahun 2 tahun lagi kayaknya udah ini karena ada bajakan. Iya. Ya tapi kan artinya berarti sampai di titik pencapaian food court sendiri di ketika masa itu membuat Kehet menjadi naik. Betul. Juga sangat inspiratif menurut saya kan, karena kan gini, Alhamdulillah kalau misalnya kita baru terkait dengan tema ya. Dan itu berawalnya dari hal-hal yang simpel ya. Berawal simpel. Semuanya. Udah 3 lusin aja. Simple tapi powerful sesuai dengan tema Dari kita. brandnya sendiri Brandnya simpel ya. simple. Kehet gitu. Kehet simple tapi ternyata ya rezekinya gitu kan Iya, iya. diberikan oleh Tuhan. Oh booming nih. Pastinya kan ketika manggung juga antusiasme dari yang nonton juga pada pakai dong brand-brandnya gitu kan. Itu kan jadi suatu pencapaian tersendiri buat Iya, food court, iya, apalagi iya. khususnya buat Awobeng sendiri gitu kan. Benar-benar menginspirasi ya gitu. Simple tapi powerful gitu. Nah, Tapi potong ngelanjutin yang tadi, ketika walaupun bajakan itu ada orang tua saya yang mengingatkan perihal itu. Akhirnya saya juga nggak terlalu, alhamdulillahnya di situ ada energi dari orang tua saya barangkali ya. Saya jadi biasa aja, nggak ngituin, nggak terlalu memikirkan Memasakkan itu. gitu ya. iya. Ya kalau jalan atau lanjut, kalau misalkan turun ya udah. Ya udah. Tapi pernah nggak merasa sebel atau gimana ngelihat apa bajakan Iya di sih. mana-mana? Ketika saat itu dan umur juga masih kebawa ke Iya. atau seperti apa, Masih. lumrah lah seperti itu Iya ya. pastilah. Waduh, iya kumaha atau bajakan atau rata-rata dia supplier. Oh, Supplier kenapa ini gimana tuh bajakannya, yang supplier kan bukan supplier, bahasanya apa? Reseller. Reseller. Aduh. Mm. Nah, reseller banyak yang ngobrol, saya, "Beng, gimana ini bajakan di depan toko orang ada yang jual bajakan." Itu kan bingung juga saya gitulah. Yang kalau desanya udah biasa, cuma ada yang kayak gitu dari supplier atau dari apa yang mungkin dia pastilah. juga menjual barang kita ada dampak. Betul. Nah, kita juga mau gimana gitu ya. Ya kalau misalkan mau continue
reseller lagi ya nggak apa-apa, kalau enggak juga kita jual nggak Iya. terlalu ini kok. Seperti itulah garis besarnya. Kalau tadi perihal yang perihal bajakan buat ini nggak, yaitu lumrah sekali Lumrah, ya, di manusiawi usia saya lah, saat iya. itu gitu. Mungkin kalau saya mungkin saya acak-acak tuh orang yang toko-toko mana gitu kan ya. Enggak juga, Enggak juga ya, enggak ya. Enggak juga. Ya kan Tapi sempat nggak misalnya apa di Lazia gitu yang bajakan Sempat. Razia. Kita juga mungkin Oh ya gitu. bukan di Rajia, bahasa Rajia terlalu ini ya. Oh, meneh serem. Pingin tahu Diusir. barang dari mana. Sweeping. Kita tuh sama temen yang bantuin, kita coba cari tahu dari yang jual di pinggiran ya. Iya, iya. Ini dari mana barangnya? Oh ternyata dari sini. Oh tapi setelah dipikir-pikir, oh kayaknya mendingan mikirin yang lain deh daripada ini. Gitu. Oh, iya buang percuma juga ya buat apa gitu. Ketika Ya, sudah seperti tahu ya toh sudah menyebar ya artinya akan banyak juga tiruan-tiruan lainnya gitu Iya, kan. iya. Bersama Itu dengan bisa jadi parameter juga. Hmm. Semakin kenapa bisa dibajak berarti kan Iya, brandnya begitu boomingnya brand itu dan band itu. Tapi malah Pemilik banyak. jadi buka pintu rezeki orang nggak sih? Iya sih. buka pintu rezeki juga secara langsung sih. Ya alhamdulillah kalau seperti itu. Iya benar. Eh. Untungnya ke filter sama orang tua Obeng. Iya, Bisa iya. membuat meredam gitu, meredam Oh. tingkat emosional yang saat itu mungkin emosi Ada gitu masukan kan. yang sangat bijak juga bijak akhirnya. lah. Ya alhamdulillah di situ. Alhamdulillah. Mengingatkan sampai di titik ini juga tentunya dengan usaha dan jerih payah dari orang-orang yang sudah membuat brandnya gitu Iya kan. iya. Baik, Mantap. mantap pokoknya. Oke, Nah kan tadi selain bisnis banyak merchandise juga ya. Sempat lihat di scroll di IG. Sosmed ya, sosmed. Sempat ngurusin kayak STNK, kayak SIM kayak gitu juga. bisnis ini ya lebih ke biro ini ya. Biro jasa. Biro jasa ya. Iya. Biro jodoh. Aduh, kamu mau ikut ya? Kalian mau ikut ya? Kacau. Biro jasa. Kalau biro jasa itu sebenarnya saya sebelum ada jualan baju atau yang tadi itu sebenarnya saya awal mula belajar mengerti berhubungan sama customer atau apa tuh sebenarnya dari biro jasa. Cikal bakal lah bahasa itu lah. sebelumnya Cikal tuh itu. bakal saya bisa dagang lah. Oh Seperti gitu. itulah. Banyak koneksinya malah dari situ. Itu Sana. tuh orang tua yang punya sebenarnya biro Oh, jasa iya. tuh. Soalnya agak-agak kan anak muda biro jasa Bisa. asal kayaknya asal jalan gitu antik. Dulu sempat gini kadang-kadang waktu karena biro jasa itu sebelum jauh ya, karena ada orang tua yang punya ya. Anak-anak food court latihan misalnya, "Beng di mana? Urang keur di Samsat ngada gua hiji STNK heula." Itu kan alasannya teh kan. Oh iya. Apalagi Gitu. kalau mutasi cabut berkas ya kan ya. Lama. Gitu lah. Tapi itu ya yang tadi awal mula saya tahu bisa dagang, bisa jualan, bisa ya seperti itulah awal mulanya barangkali jadi usaha lah bahasa Iyalah, aslinya mah. iya pasti. Nah, biro jasa itu sebenarnya dari dulu, balik lagi yang tadi ya, biro jasa itu dari dulu. Orang tua tadi ya. Ketika ada toko juga, biro juga tetap jalan sebenarnya. Ketika ada toko, cuma bapak kan masih ada. Oh ketika iya. itu. Nah, emang itu mah usaha bapak gitu kan. Iya benar. Saya paling ngebantu apa sekalian lapangan atau ngegesek-gesek kendaraan datang. Iya. Saya kan gesek nomor rangka nomor mesin lah, ngelihat bapak. Cek fisik gitu ya. Ngelihat bapak sendiri toto jengkang-jengking ngegesek gitu kan. Urang nongkrong mahnya tega gitu kan. Di situlah. Ini juga tukang gesek gosok. Gesek kupon dia gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya inilah yaitu cikal bakalnya. Iya. Dan sekarang alhamdulillah masih Melanjutkan. jalan. Biro jasanya itu namanya Trimitra Mandiri. Trimitra Mandiri Trimitra. mungkin. Bukan ini ya, bukan brand, bukan mempromosikan, tidak. Tidak dong. apa-apa. Itu tuh gini. Bagian daripada Saya, history. Isi butuh kan, kayak contohnya saya butuh tadi minta kontak. saya tuh kepikiran gini waktu itu sambil jalan. Waktu dulu saya tuh sempat nanya ke orang tua, kenapa namanya Trimitra Mandiri? Itu waktu zamannya saya SMA kene. Waktu SMA kene, temen teh ada. Oh iya tuh namanya Tri nanya kan saya tuh namanya tuh Tribowo. Oh, bukan asli mah. presiden. Oh. Agak-agak mirip presiden kita ya. Lengkap. Prabowo Ternyata tim selama sukses ini. kayaknya nih.
Ini setelahnya nanti. Insya Allah. Perang Tribowo. sekarang. Sekarang kan perang. Kalau di kota Cimahi lah dia. Ada Cimahi. Kan sebentar lagi pemilihan nih, ya kan? Tribowo. Nah, temen tuh waktu dulu SMA tuh sempet nyamper nyari rumah, dulu nggak ada handphone, tau-tau ada pelang biro jasa Trimitra Mani. Oh, udah itu, nah apa imah di dia? Ya ini rumah itu Tri. Oh, orangnya kepikiran kadinya dulu. Oh, iya. Nah nyambung ya, tapi saya nanya ke ayah teh, ke bapak teh, saya dari bahasa itu dulu tuh 3-an, cuma yang 2-nya inilah nggak lanjut. Iya. Oh Seperti gitu. itu. Oke. Nah pas nggak ada orang tua, nah nyambung oge-nya eta teh gitu, ke nama saya oge gitu, dan saya juga tanpa disadari karena udah nempel juga ngerti gitu ya, seluk beluk cara atau tapi tidak mengerti 100%, cuma udah ngerti. Oh, basicnya lah. Udah ngerti, tinggal ngembangin Iya. lah bahasanya. Oh asalnya dulu cuma ngerti ini, akhirnya saya ngembangin lagi. Saya pelajari, bukan ngembangin, saya pelajari, ya akhirnya alhamdulillah masih jalan, dan itu Alhamdulillah. juga yang buat sehari-hari saya. Iya. Alhamdulillah masih ada di sana. Itu terpakai ya Bisa. semua dari awalnya ayah, sekarang beranjak Du- ke bank. Dulu sempet loh, istilahnya pas ada orang tua, saya tuh karena udah tua gitu ya, Pak udahlah biar saya nyari ini apa, nyari buat yang di Ganti, rumah ya, gitu ya. gitu. Dan ketika itu juga ngobrol pas saat itu mah waktu kayaknya berjalan apa-apa ya, waktu clothingnya berjalan gitu ya. Cuma pas orang tua nggak ada, dan usaha juga barangkali naik turun, dan Iyalah, kita itu lagi pasti. turun ya, dan di situ juga saya kok bersyukur sendiri ya. Dulu sempat saya istilahnya ke bapak teh, saya ngomong Iya. ya itu ya yang betul. tadi, ternyata saya sendiri yang alhamdulillah Melanjutkannya. melanjutkannya, dan banyak sekali istilahnya tidak ramai, tidak wah, tidak itu, tapi cukup Iya, itu yang benar-benar istilahnya saya. Kan kita kemarin ngadepin COVID ya, betul. orang lain tidak bisa bergerak ya, istilahnya barangkali pasar, toko baju ya, pada tutup semua. Ini yang bidang keuangan, bahasanya apa ya, bidang keuangan kayak bank, kayak Samsat itu tetap buka, saya masih ada Oh, gitu. Di iya, situ benar. ada ya Allah, keingetan sama bapak di situ lah. Alhamdulillah Akhirnya ya. saya jalanin lagi lah inilah. Tapi kalau dari segi nominal gitu lebih menjanjikan mana antara clothing atau bisnis Biro jasa ini? Kalau saya berpikir sekarang mah ya, mungkin kalau saya berpikir ketika saat itu mungkin mikirnya lebih ke clothing Iya, ya. clothing pasti. Mungkin marginnya barangkali, terus habis itu teh faktor kali juga barangkali ya. Iya. Mm-mm, Iya gitu lah kan. pasti. Nah, ketika saat itu, tapi kalau ketika saat ini mungkin saya berpikirnya mungkin lebih ke waktu juga. Iya, lebih enak ya sekarang. Fleksibel. Punya kegiatan yang di rumah harus ada juga, saya bisa gitulah. Lebih ke sana mungkin sekarang ya. Gitu. Ya, artinya plus minus ketika dulu berkecimpung di bidang brand yang mungkin secara tadi pengalinya banyak karena lagi center of the stage-nya kan zamannya. Trennya lah Trennya. gitu. Nah, sekarang di biro ini meskipun ini tapi kontinuitas gitu Iya, kan. itu Gitu. makanya itulah terucap syukur teh di situ. Betul. Sedikit, Iya. enggak sedikit lah, cukup. Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu lah. Ya, berkat orang tua ya yang Mm-mm. almarhum kan berarti kan Iya, iya, ya iya. juga warisan dari ayah gitu kan. Mm-mm. Alhamdulillah gitu. Nah kalau selain Brand clothing. Head itu kan brand clothing, dulu tuh sempat juga Apa tuh? si Bobby tuh lihat bawain baju, kan dia suka mintaan kaosnya. Bobby, si Bobby teman kita, si Bobby. Ada New Bank. Oh iya, New Bank. Obeng. New Bank juga terkenal loh. Itu Obeng juga. Itu tuh sebenarnya waktu itu ada saran dari teman-teman juga yang di rumah, yang di toko. Sesuatu yang beda dari clothing dari Kehat sendiri. Iya. Habis itu saya dikasih masukan sama anak-anak bikin New Bank ini. Mungkin lebih ke meja, celana, yang kayak gitu lah, yang lebih formal formal. lah ya. Formal. Nu Bank itu anu Obeng gitu. Atau Ya, gimana? simpelnya kayak Simpelnya gitu. gitu ya, modelnya. bener kan? Mm-mm. Nu Bank, anu Obeng, Cek. Nah, saya kepikirannya Anu bank Kepikir- baru. Bank baru New gimana? New New itunya ya. Oh, Heeh. New Bank. Oh, Atau apa itu ada
Filosofinya. Obeng kayaknya ya, lebih Apa ya kepemilikan. itu Simpelnya. aja. Ya Beng itu dari nama Bengnya Obeng mah kan, benar. sendirinya ke situ lah. Oh. Mm-mm. Itu juga Nu terkenal itu loh. ya tetap Kepunyaan berarti ya? Nu kepunyaan, Nu bahasa juga. Sunda kan, Nu Kepunyaan Obeng. gitu. Nu Obeng Nu gitu. Obeng itu juga Obeng. terkenal, berarti saya baru tahu juga pemiliknya ini ya, Ya, luar biasa. terkenal barangkali kebawain sama Kehet waktu itu. Oh iya, Gitu. iya, iya. Kehetnya lagi naik lah ya. Itu juga udah jalan sebenarnya. Oh itu udah jalan. Mm-mm. Segmennya tapi berbeda ya, Ya, di performa, gitu. ini milenial dan Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Oke. Nih, kan Obeng ini nih memulai segala sesuatu dari hal simpel ya. Iya betul, Banyak simple banget tapi usahanya ya, powerful. usaha keluarganya ada biro Banyak, jasa, banyak, terus alhamdulillah. berkaitan ketika food court ini ada merchandise dengan Kehet Merch ya. Betul. Terus ada Nubeng juga. Kira-kira ada tips atau apa kan nih untuk para penikmat paham Iya, dari Obeng nih yang ingin memulai usaha betul. gitu. Kalau dulu mah berpikirnya yang tadi alamiah ya, bahasa bagusnya apa sih? Kang? Apa ya? Organik lah. Organik sih. Apa? Karena dulu tuh mungkin ada kemauan barangkali ya, lebih ke sana ngelihat orang tua udah sepuh, apa yang bisa saya bantu. Terus habis itu juga sering ngedengar butuh apa, mungkin di situ tergerak ada kemauan itu, kemudian kemauan apa ya yang bisa saya lakukan. Sementara rekan-rekan saya bidangnya mungkin ya band itu nyambungnya ke clothing, Iya. mungkin itulah. Musik fashionnya Iya, Kalau ke tipsnya belum, mungkin barangkali ke kemauan ya. mauan. Kemauan ketika saat itu saya kan melihat orang tua, Iya. melihat ini ya, melihat keadaannya udah sepuh. Saya mungkin harus gerak Terjun, mulai oke, kemudian terjun. ya ngebantu apa yang saya bisa. Sementara ketika saat itu teman-teman saya lingkupnya yang band-band tadi, komunitas tadi mungkin berhubungan juga sama Iya, merchandise. betul. Mereka lebih tahu brand luar seperti apa. Oh. Orang malah nggak tahu apa-apa. Saya cuma ya gitulah. Karena waktu tadi nyambung, saya dipakein baju, pingin dong baju sendiri, tapi Iya. nggak kepikiran juga. Dulu kan cuma bikinnya bukan selusin, bikin satu, cuma aduh ada cerita lain tapi nanti lah Panjang lah ya di Ya, segmen selanjutnya. Ya awalnya dari ketidaksengajaan Kemauan, mungkin ya, dan kemauan yang kuat. kemauan terus sama- ingin mencoba. Terus habis itu teh belajar mungkin ya. Belajar. Di situ lah. Jadi artinya hal kecil dalam kisah hidupnya Obeng untuk mencapai keberhasilan itu tadi ya, dari adanya kemauan. Betul, Itu kemauan. tadi juga Terus belajar. peluang yang Belajar, iya, utama. peluangnya juga tentunya dibutuhkan kan. Ada peluang nih. Tadi kan dari mendapatkan lingkungan relasi teman-teman yang sebelumnya di bidang itu, kemauan yang besar, ya rezekinya juga artinya ditakdirkannya untuk di fase menjalani itu. Gitu. Oke, betul. Jadi nggak usah kan kebanyakan gitu orang yang mau bikin usaha tuh kadang apa-apanya tuh modal Iya gitu. benar, Betul. benar. Padahal Iya. nggak melulu soal Ya, itu ya. Iya. Itu yang kembali yang orang tua saya pernah bilang teh ya, Oh. kamu nggak ada usaha kamu nggak ada modal Mengingatkan apa-apa itu ya. ya udah nggak apa-apa, Iya. nggak tahu ada inilah ada. Dan itu bukan di situ aja, ada ada nasehat atau apa ya bahasanya, Wejangan lah ya, Tua yang kadang-kadang Ketua. ngebawa Tua. ke gambaran yang seperti itu. Betul. Ya apapun nggak usah terlalu Iya. dipusingin atau dibingungin. Iya, bener. jadi relate ke kehidupannya Obeng juga untuk menjalani semua itu, ya udah bagaimana air mengalir aja gitu. Betul. Ketika ada kesempatan, peluang ya Mm. ambil, ketika sudah tidak rezekinya atau apa ya udah kita Udah nggak apa-apa. usahakan yang lain gitu. Artinya benar-benar memotivasi untuk para penikmat paham juga jangan terlalu jalanilah hidup dengan sebagaimana mestinya, tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu serahkan ambisius. hasilnya gitu Serahkan ya. hasilnya kepada Kan Tuhan. kita mah kewajibannya berusaha Iya, aja. benar-benar Dan terus itu. berdoa Iya, gitu. Iya, iya. benar-benar. Itu anak muda. Yes, so hey millennial Anak Gen muda. Z, Gen Z ya, Gen Z gitu. Kita anak muda juga. Saya masih muda di antara kalian. Iya dong, kita 20 juga. tahun yang lalu. Gila. Lu masih Bandung. Dasar lelaki-lelaki setengah baya. Gimana dia? Sut. Oke. Mungkin sekarang lebih ke ini sih, info-info terbaru tentang terkait dengan kedepannya karya-karya selanjutnya, rencananya nih akan Obeng Mau ini lagi. ya gebrakan-gebrakan baru nih. Pasti kan penikmat paham juga ingin tahu nih. Soalnya kangen juga ya Kangen generasi. dong, iya, 2000. saya benar-benar Iya. jadi kayak relate banget gitu di story zaman dulu kan band ini. Mungkin
baru mulai kembali lah ya saya sama si food court sendiri baru mulai sebenarnya ketemu terus cuma mungkin kemarin-kemarin saya nggak bisa bikin sesuatu atau apa ya cuma di lingkungannya tetap gitu kita suka di Pajajaran di belakang di Dusasana di drummer di Badut tadi terus itu ya ya di sana base-nya habis itu tuh tapi ini lagi nyambung lah ya nah nyambung ke perihal food court tadi ya perihal food court bisa jalan lagi atau apa mungkin ada yang yang membuat pemicu saya untuk bergerak gitu ya bergerak lagi ada yang ngajakin Pedro tadi untuk ngajak ngeband nyari band yang blingan melodik tadi Dado tuh karena si K tadi si K tadi Sikor 2015 menghilang atau apa ya menghilang nggak ada kabar ya kita inilah namanya menghargailah barangkali punya sesuatu yang lebih dipikirkan kembali prioritas lain ada prioritas lain mungkin si Dado tadi kan yang ini udah edisional habis itu dia mengikuti jalannya si food court itu yang memicu saya untuk dia semuanya sih baik drummer si Badot si Dado beng atau apa kalau orang sambil jalan pelan-pelan lah saya teh mungkin waktu dulu ada pelajaran juga ketika saat itu mungkin ya banyak main atau apa mungkin di bukan umur ya saat ini ya situasi saat ini adaptasi lagi lah dengan situasi yang ada seperti itu ya umur mah geus lumrah ya lumrah lah kudu disebutkan tuh ya nggak usah jangan masih terlihat Gen Z ya nah ke depan barangkali mudah-mudahan bisa membuat karya lagi. Amin. Tunggu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya doain ya. Amin pasti. Itu sih utamanya hal kecil aja dulu lah nggak usah kemana-mana gitu. Tentunya pasti kan akan merefresh juga ya untuk anak-anak yang zaman dulu pasti kan ketika muncul lagi wah menjadi suatu apa ya hal yang kangen pada masanya. Misalnya untuk mengobati kangen itu, Bing kayaknya nyanyi. Ini dia nih. Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh kalian penikmat paham. Saya nyanyi. Kapan lagi saya kan biasanya kalau dulu kan konsernya kan banyak anak-anak muda tuh, anak-anak cowok pada di depan. Susah dulu tuh. Kita kapelaan aja. Iya, kapelaan ya, oke. Check this out. Sentuhan aja sedikit lah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Kita harus menang, melawan semua cobaan. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Khas banget ya, khasnya Beldiction ya. Oke, keren banget. Thank you banget ini. Terima kasih banget untuk waktu yang sudah diberikan Obeng kepada penikmat paham. Terima kasih ya teman-teman udah ajak sini. Udah terima kasih sekali dari Obeng juga ya. Terima kasih sudah bisa memberikan inspiratif untuk para penikmat paham. Sehat terus, semoga karyanya kami tunggu ya. Salam buat keluarga. Salam buat keluarga. Iya, sama-sama. Sehat semua. Ketemu lagi nanti. Kita ketemu lagi di karya-karya terbaru dari Obeng, oke? Oke, para penikmat paham, terima kasih sudah stay tune di Sikap Sini Kita kasih Paham. dadah. Assalamualaikum. Urat reret sakedik, ujung-ujungnya jajan. Aku mau kasih paham ke kalian kalau ada menu makan siang enak yang harganya cuma 15 ribuan aja. Untuk menunya ada nasi ayam penyet, nasi goreng rempah, dan nasi ayam panggang. Untuk nasi goreng rempahnya sendiri udah lengkap banget nih. Ada nasi, telur, sosis, bakso, sayuran, kerupuk, dan dapat air mineral juga loh. Rasanya juga enak, rempahnya kerasa banget, udah komplit, murah lagi. Next, aku cobain menu yang gak kalah enak, yaitu nasi ayam panggang. Yang sambal kecapnya itu menurut aku juara banget. Rasanya manis, asin, pedas, cocok banget dipaduin sama ayam panggangnya. Nah, yang terakhir nasi ayam penyet. Ini juga gak kalah komplit, udah dilengkapi tahu, tempe, dan lalapan. Sambal ayam penyetnya juga enak. Menurut aku gak terlalu pedas, tapi dia kerasa banget rempahnya. Oke, aku spill tempatnya di Nasi Ayam Kasih Paham, Jalan Guntur Sariwetan, nomor 21, Bandung.